Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Oktariana SPD MPD, salah satu dosen program studi PG PAUD Universitas Bina Bangsa Getsempena. Hari ini saya akan mengajar terkait mata kuliah Strategi Perencanaan dan Pembelajaran PAUD. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik ya, dalam keadaan baik? Oke, baik semua teman-teman hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk kegiatan pembelajaran mata kuliah Strategi Perencanaan Pembelajaran PAUD. Nah, sebelumnya, mungkin sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, banyak hal yang mungkin yang harus kita bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi. Nah, sebelum itu ingin bertanya dulu nih Ibu. Nah, ada nggak kira-kira yang tahu apa sih arti strategi? Apa itu strategi? Cara. Terus apa lagi? Langkah. Oke, lagi? Proses. Oke, lagi? Tahapan ya. Jadi tata cara, langkah, atau kita bisa bilang adalah taktik ya, teknik yang harus kita gunakan dalam sebuah pembelajaran. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan strategi pembelajaran, apa itu dia? Apa kira-kira strategi pembelajaran? Masih belum ini ya, masih belum paham ya. Mungkin kita akan coba menggali apa itu strategi pembelajaran. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, kalau dari terminologi terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Ya, jadi ada dua kata di dalam strategi perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama tentang perencanaan, yang kedua yaitu tentang pembelajaran. Baik. Adakah yang mau membaca terkait dengan apa itu perencanaan? Ada? Ya, silakan Syifa. Perencanaan dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, lanjut. Menurut Eli, dari tahun 1999, perencanaan pada dasarnya suatu proses dan tahap berpikir dan dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Oke, baik, terima kasih Syifa. Baik, intinya adalah untuk perencanaan ini adalah pengambilan sebuah keputusan. Ya, jadi dalam proses pasti adanya rencana. Ya kan? Sebelum kita melakukan proses, ada rencana. Nah, rencana yang kita lakukan pasti melalui yang namanya keputusan, pengambilan keputusan. Ya, tidak mungkin kalian melakukan suatu proses, melakukan suatu langkah tanpa adanya pengambilan keputusan. Ya, baik. Sudah paham ya kira-kira di sini? Oke, kita lanjut. Agak membesar dia ya. Nah, selanjutnya disampaikan bahwa dari pendapat di atas maka terdapat 4 unsur yang harus dimiliki pada setiap perencanaan. Yang pertama itu apa? Adanya tujuan. Kira-kira teman-teman kalau menyusun perencanaan itu ada tujuan atau tidak? Ada. Wah, kira-kira untuk tujuan perencanaan pembelajaran itu sendiri untuk apa? Agar materi yang disampaikan Oke, tersampaikan dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai. Ya, tidak mungkin kita membuat perencanaan tanpa adanya tujuan. Maka pasti ada 4 unsur tadi, diantaranya yang pertama tujuan yang harus dicapai. Yang kedua adanya strategi. Nah, di strategi inilah guru harus benar-benar memberikan gaya
teknik. Setiap kalian ini ada berapa di sini? Ada 30, ada 35 orang misalnya. Kalian pasti punya strategi yang berbeda dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak. Ya, setiap guru punya gaya. Setiap guru punya teknik tersendiri dalam memberikan pembelajaran. Nah, terkadang ada gaya-gaya tempo lama ya kan, yang tidak cocok lagi kita adopsi sekarang. Maka strategi tadi, gaya tadi harus kita ubah. Karena kenapa? Kenapa kira-kira harus kita ubah? Karena tadi tidak diterima lagi oleh anak-anak zaman sekarang. Ada hadis yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya, jangan sampai kita, oh karena saya dulu, karena ibu saya dulu, karena abang saya dulu. Itu nggak pakai lagi sekarang. Jadi ayo kita update ya semua cara-cara atau strategi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Apalagi untuk anak usia dini, ya, yang memang mereka taunya guru datang ke sekolah membawa kebahagiaan, iya kan? Nah, kalau guru datang baru masuk dari pintu, muka udah cemberut, itu akan berimbas ke pembelajaran selanjutnya. Karena kenapa? Ketika hati bahagia, ya, kita menyampaikan pembelajaran dengan bahagia, tersampaikan dengan anak dengan cara yang bahagia, maka itu sifatnya permanen ilmu yang kita berikan. Dia tidak merasa tertekan ketika belajar. Maka akan diingat pembelajaran itu. Ya, dan gurunya juga akan diingat. Ini guru yang asik, gitu kan? Nah, ini guru yang kurang asik. Nah, kalian mau jadi guru asik atau tidak? Maka pakailah strategi yang baik. Ya, agar kenapa? Tujuan pembelajaran tercapai dengan baik juga. Oke, selanjutnya apa yang ketiga? Sumber daya yang dapat mendukung. Apa saja sumber daya yang dapat mendukung itu kira-kira? Apa yang kalian gunakan ketika kalian mengajar? Ada media pembelajaran, apalagi ada materi, ya kan? Kalian sumber daya enggak? Ya. Guru termasuk sumber daya, tapi tergolong pada sumber daya manusianya. Nah, ketika kita mau melakukan strategi pembelajaran, harus punya ilmu kan? Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Apalagi nanti kalian ketika PPL, ya, mungkin sebelum PPL ada micro teaching. Jadi 4 kompetensi ini harus dimiliki. Jadi kalau ada yang cacat bagaimana, Bu? Nah, itu kembali lagi kalian tidak siap menjadi seorang pendidik. Nah, kita sebutkan sekarang, kira-kira 4 kompetensi itu apa saja? Ada kompetensi pedagogi, lanjut kepribadian, profesional dan sosial. Ya, maka itu benar-benar harus kita dalami, harus kita ketahui, kita pelajari. Ya, teman-teman bisa seperti itu ya? Bisa, insya Allah ya. Nah, kalau untuk sumber daya, jadilah guru yang kreatif, ya, yang inovatif, yang menyenangkan. Jangan membuat anak tertekan ketika belajar dengan kalian. Anak merasa rindu dengan kalian ketika dia harus pulang ke rumah. Kapan ya jumpa lagi dengan bunda itu? Dia merasa rindu. Kan ada anak yang pengennya lama-lama di sekolah. Ada ya? Ada anak yang pengen cepat aja pulang. Karena kenapa? Bosan. Apalagi? Gurunya nggak enak. Ya, gurunya asik melotot misalnya gitu ya. Apalagi di guru pendidikan anak usia dini. Kalau dibilang susah tidak susah, dibilang gampang tidak gampang juga ya kan. Jadi mendidik anak usia dini itu gampang-gampang susah. Ya, karena dulu ibu juga sebagai pendidik anak usia dini, 8 tahun menjadi guru PAUD, tantangannya luar biasa. Ibu kira ibu yang harus belajar, ternyata anak yang menjadi guru untuk ibu. Ya, ketika kita bisa belajar satu karakter saja dari anak, maka kita tambah ilmunya. Kita bisa mempelajari anak dengan satu karakter. Bayangkan
anak 20 orang dalam kelas. Maka 20 karakter kalian belajar. Paham ya? Oke. Selanjutnya yang keempat apa? Implementasi setiap keputusan. Apa itu implementasi? Penerapan, melakukan, proses. Disinilah dia. Ya, maka ketika melakukan proses pembelajaran, ayo kita harus benar-benar mempunyai 4 kompetensi tadi, ya. Terus kita benar-benar menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Kadang guru terjebak dengan apa yang dia sampaikan. Ya, sudah habis resep istilahnya. Iya kan? Nggak tahu lagi apa yang mau disampaikan. Hanya terpaku dengan RPP saja. Nah, ini juga harus benar-benar coba kita atur strategi mengajarnya. Agar kegiatan tadi tidak monoton. Hanya ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran, lihat sekali RPP, laksanakan lagi. Lihat lagi, laksanakan lagi. Bukan begitu. Maka guru harus hafal dengan apa yang dia tulis. Ya, baik, kita lanjut ya. Oke. Nah, dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Kenapa ada landasan utama? Kenapa perencanaan pembelajaran itu diperlukan? Yang pertama yaitu untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Jika tidak ada RPPH, RPP, ya kalau kita di PAUD biasanya namanya RPPH. Ya, kalau di tingkat pendidikan lebih tinggi namanya RPP, di SD, SMP, SMA. Kalau di PAUD itu namanya RPPH. Kenapa harus bisa melihat perbaikan kualitas? Ketika pembelajaran yang sudah kita rancang, sudah kita rencanakan tidak tercapai, maka kita bisa memberikan evaluasi dari apa yang kita sudah laksanakan. Ya, bisa jadi materi yang kita berikan terlalu monoton, terlalu tidak menggali persepsi anak. Ya, hanya sebagai anak itu sebagai objek untuk kita tanya-tanya saja. Kita tidak menggali dari mereka. Jadi jangan terbalik sekarang. Zaman sekarang ini bukan guru menjadi pusat pembelajaran, tapi harus anak. Ya, student center. Tidak ada lagi teacher center sekarang. Apalagi dengan kurikulum Merdeka saat ini. Di Satuan PAUD juga sudah ada. Ya. Jadi sampai anak itu benar-benar paham, barulah kita ambil fase lagi. Naik fase. Ya. Setiap anak kan beda-beda ya perkembangannya. Nggak mungkin sama. Nah, ketika kita membuat perencanaan, di dalam RPPH ada penilaian perkembangan anak yang kriteria penilaiannya ada BB, bukan bau badan BB ya. Apa itu BB? Berat badan. BB itu adalah belum berkembang. Kalau untuk anak yang belum bisa apa-apa, biasanya kita kriteria penilaiannya ada di bintang 1. Bintang 1 itu simbol hurufnya adalah BB. Kalau dia mulai berkembang, MB, bintang 2. Ya, kalau dia berkembang sesuai harapan, BSH, bintang 3. Ya, dia berkembang sangat baik, maka dia di BSD atau bintang 4. Bintang 7 nggak ada, itu puyer. Ya, jadi teman-teman, itu perlu diketahui. Nah, ketika kita merencanakan pembelajaran, kita tulis dengan baik, kita implementasikan semuanya. Ketika ada kekurangan, ada kendala, ada kurang sana sini sedikit, kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Karena tidak akan ada istilah proses atau hasil, gimana ada istilahnya itu? Hasil tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, dan di dalam pembelajaran yang dicapai itu bukan hanya hasil. Kalian jangan ingin hasil bagus tapi prosesnya tidak maksimal, tidak bagus. Nah, ini yang sering terjadi. Mau dikarbit anak-anak itu. Ya, guru kejar target biar RPP-nya selesai semua. 1 hari ini kejar semua.
capailah RPP itu. Tapi apakah tujuan pembelajaran tersampaikan? Coba. Ya, ini yang sering terjadi. Yang penting saya ngajar, Bu. Nah, inilah yang sering salah tafsir nih. Ya, pembelajaran itu bukan hanya dilihat dari hasil, tapi bagaimana proses yang kita berikan itu maksimal atau tidak, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Oke, selanjutnya apa? Pembelajaran dirancang dengan pendekatan sistem. Apa maksudnya? Sistem. Pendekatan sistem. Kalau di PAUD itu ada yang namanya tematik sistemnya. Ya, jadi pendekatan-pendekatan yang diberikan secara tematik pembelajarannya. Sama seperti di SD misalnya di tingkat rendah. Ya, tema ini, tema ini, tema ini ya. Kalau misalnya kita nanti kalian lulus PPG nih, ya PPG di PAUD juga misalnya nih, lulus PPG. Nanti penempatannya juga tidak selamanya di PAUD. Bisa jadi dia di SD. Karena kenapa? Kelas 1, 2, dan 3 itu masih tergolong kelas rendah. Sehingga masih layak untuk S1 PAUD mengajar, menjadi PNS, menjadi guru di SD. Ada Bu begitu? Ada. Ini sekarang Ibu lagi lakukan. Ya, karena kemarin Ibu ngajar di PPG Pajak, kebetulan mereka sudah lulus semua, alhamdulillah anak PAUD 11 orang mahasiswanya, dan sekarang akan ditarik penempatannya ke SD di kelas rendah. Ya, jadi ayo kita belajar terus ya, supaya kita juga bisa menjadi guru yang profesional. Oke, selanjutnya apa? Desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seorang, berarti harus melihat karakteristik anak masing-masing. Anak itu kan pembelajar namanya ya. Jadi nggak bisa kalian samakan Syifa samakan dengan Yeska. Ibu menyamakan itu. Kenapa kamu tidak bisa seperti Yeska? Kenapa Yeska tidak bisa seperti Syifa? Tidak bisa begitu. Karena setiap anak itu punya cara yang berbeda, cara belajar, punya tingkat perkembangan yang berbeda. Ada berapa tingkat perkembangan di anak? Aspek perkembangannya ada 6 aspek perkembangan. Apa saja? Ada fisik motorik, sosial emosional, nilai agama moral, bahasa, kognitif, dan seni. Maka 6 tadi bisa jadi anak itu dominannya di aspek perkembangan mana. Ya, bukan berarti aspek perkembangan lain tidak dipacu, Bu. Bukan. Tetap diberikan stimulus, tapi kita harus benar-benar melihat di mana anak ini sebenarnya mampunya di mana. Paham ya? Oke. Baik, selanjutnya desain pembelajaran diajukan pada siswa per orang. Setelah berkelompok, setelah secara klasikal, ketika ada kegiatan yang memang sulit untuk dikerjakan oleh beliau, ayo kita masuk dengan dia. Di mana kesulitannya, Nak? Ada yang bisa Bunda bantu. Jangan langsung ambil tangannya bantu dia untuk menulis, jangan. Kita tawarkan diri dulu, anak punya hak untuk menolak. Ya, jangan langsung sini Nak, lama sekali, biar ibu yang bantu. Jangan, anak juga bisa tersinggung tuh. Kenapa? Karena anak juga punya harga diri. Kok saya dianggap tidak bisa gitu deh. Jadi kita coba tawarkan dulu, Nak, ada kesulitan. Ketika dia bilang ada Bunda, boleh Bunda bantu. Atau boleh Ibu bantu? Boleh Bun, di sini nggak bisa Bun. Oke, Bunda bantu ya, Bunda pegang tangannya. Karena dulu saya pernah pengalaman ketika saya langsung bantu anak untuk pakaikan kaos kaki, dia marah, mengepak tangan saya. Bunda ini anggap adik kayak adik bayi gitu. Adik bisa pakai sendiri gitu. Akhirnya saya belajar dari mereka bahwa mereka juga perlu ruang untuk mereka belajar dulu. Ya, mereka mencoba dulu. Ya. Jadi kalau memang mereka ada kesulitan baru kita masuk. Oke, 2 lagi ya. Desain pembelajaran harus diajukan pada tujuan. Untuk apa membuat perencanaan kalau tidak? Dan untuk apa buat perencanaan kalau kalian lari dari tujuan? Jadi harus diajukan pada tujuan. Dan selanjutnya yang terakhir, desain pembelajaran diarahkan pada kemudahan
Bagaimana kira-kira kalau di PAUD kemudahan belajar itu maksudnya? Contohnya, tema diri sendiri, subtema panca indera. Ya, ketika dia belajar, kita langsung jadikan dia sebagai sumber belajar. Nah, coba sekarang 2 orang bantu Bunda ya ke depan. Sekarang kita mau mengenal apa saja panca indera. Kira-kira anak Bunda diciptakan nggak sama Allah panca inderanya? Ada tidak? Ada Bunda. Apa saja panca indera? Beritahu dulu. Ya, panca indera kita ada 5 nak. Yang pertama, sebutkan mata, misalnya seperti itu ya. Mereka sebutkan mata, kulit dan sebagainya. Praktekkan. Ayo sekarang tunjuk mana mata teman. Ini, mana hidungnya? Mana telinganya? Jadi memang mudah mendapatkan informasi mudah, dia praktek mudah. Ketika kita mau dapat sumber belajar bisa langsung dari dia. Kalau tema tumbuh-tumbuhan, subtemanya tanaman hias, bawa dia ke halaman sekolah kalian, tunjukkan mana bunga mawar ya kan? Mana bunga melati. Kalau sekarang memang jarang ya ada di sekolah, karena kalau bunga mawar itu berduri, agak sedikit kurang safety untuk anak-anak. Ya, tapi kalian bisa buat contoh atau kalian yang bawa dari rumah, gurunya atau anak-anak disuruh ya bawa seperti itu. Jadi ada kemudahan untuk mereka. Oke, baik, mungkin sekian dari Ibu untuk hari ini. Kalau ada nanti lagi materi kita selanjutnya akan kita sampaikan lagi di pertemuan ke depan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau membuat pernyataan? Silakan. Terkait dengan mata kuliah atau materi yang sudah Ibu berikan tadi. Ada? Tidak ada ya? Sepertinya paham. Ya, baik Syifa. Izin tanya Bu, untuk mengenai strategi pembelajaran saat paus itu strategi apa yang paling umum? Iya. Kembali lagi, terima kasih ya Syifa. Memang kembali kalau terkait dengan strategi itu kembali ke masing-masing guru. Ya, guru melihat dulu bagaimana mengenal karakteristik kelasnya, anak-anaknya. Ya, bagaimana gaya belajar anak di kelasnya. Maka ayo kita ikutin gaya mereka. Ya, misalnya salah satunya anak di kelas itu memang nggak bisa duduk ya, apalagi anak PAUD. Cuma 2 menit dia bisa duduk. Jangan kalian harap dia duduk sama seperti kalian. 5 menit itu sudah alhamdulillah, itu keajaiban dari Tuhan. Ya, kalau 5 menit, 2 menit itu menurut penelitian anak hanya mampu berduduk manis 2 menit. Jangan sebentar-bentar, duduk anak soleh, duduk anak soleh. Gurunya nggak duduk-duduk. Paham ya maksudnya di sini? Nah, dulu Ibu pernah menggunakan strategi lebih ke aspek perkembangan fisik motorik karena anak di kelas Ibu suka bergerak. Sehingga ketika Ibu mengenalkan alat transportasi, saat itu pesawat terbang, maka Ibu dari pintu sudah mulai bawa miniatur pesawat. Ibu jalan masuk dalam kelas, ya, Ibu pura-pura itu menjadi pilot, ya, bawa dalam kelas, keliling-keliling dalam kelas. Anak kan udah mulai begini nih, apa tuh Bun? Apa tuh? Tadinya anak bergerak nggak mau diam, tapi ketika kita membuat yang keanehan, yang menurut mereka itu mencari apa ya, jadinya kita mencari perhatian mereka ya, menarik perhatian. Ternyata itu menarik perhatian mereka. Ibu bawa itu, ayo siapa yang mau ikut Ibu ke Mekah? Yuk silakan. Semuanya berbaris di belakang Ibu. Kita pergi dengan pesawat ini. Keluar lagi, masuk lagi. Keluar halaman sebentar, putar lagi, masuk lagi kelas. Ya, karena kenapa anaknya nggak mau duduk? Cuma 2 menit. Yang kalian harap anak duduk 1 jam. Cuma kalian itu yang bisa. Ya, jadi Ibu pakailah strategi belajar dengan gaya mereka. Dan ketika sudah selesai mengenalkan mereka dengan miniatur itu, gunanya apa, manfaatnya apa, ajak lagi mereka, duduk sebentar, ajak lagi bergerak. Ayo sekarang kita menari bagaimana pesawat terbang. Yuk kita bergerak. Kita mengikuti gerakan pesawat terbang. Ayo semuanya tangannya diayun, mulai dari ayun-ayun ya kan. Ayo sekarang kita rentangkan tangannya, putar-putar bersama teman dan sebagainya. Banyaklah kegiatan seperti itu. Jadi kira-kira begitu caranya.
Strategi ibu bisa jadi tidak bisa diadopsi dengan orang lain. Bisa jadi kelas mereka berbeda karakteristik belajarnya. Ya, maka setiap kalian ada 30 orang di sini, ibu yakin punya 30 strategi dalam pembelajarannya. Ya, namun benar-benar harus kita kembangkan bagaimana strategi tadi itu strategi yang menyenangkan. Ya, yang mampu diikuti oleh anak. Ya, yang bisa mengenal tingkat tahapan perkembangan anak. Jangan sampai juga kita ingin mencapai hal yang terlalu tinggi sehingga kita mengabaikan indikator tingkat keberhasilan anak. Untuk anak PAUD itu ada beberapa tahapan usia. Ya, kalau dari 0 sampai 1 tahun itu biasanya masa toddler. Ya, kalau 1 sampai 2 tahun itu biasanya masa bayi ya. Masih bayi 0 sampai 2 tahun. 2 tahun ke atas, 2 tahun sampai 3 itu masuk ke kelompok bermain. 3 dan 4 masih kelompok bermain. Ya, 3, 4 ke 5 itu adalah kelompok A. Terus 5 dan 6 itu sudah kelompok B. Maka kita lihat lagi indikator ketercapaian untuk anak usia yang kita ajar bagaimana harusnya. Ya, dan strategi apa yang tepat yang harus kita pilih untuk anak usia segitu. Jangan terlalu ringan juga pembelajarannya. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun jangan terlalu ringan karena mereka sangat bosan. Ya, jadi kalau ada yang sudah bisa berhitung misalnya, berikan tantangan dalam pembelajaran. Misalnya mereka sudah bisa 1 sampai 10. Tantangannya bagaimana, Bu? Bisa kita nanti memberikan tantangan pembelajaran dengan isi titik-titik atau angka yang kosong. Ya, kita berikan kosong-kosong, terus ada angka yang sudah tertulis, kita selang-seling kira-kira di kosong tadi itu angka berapa kalau secara berurutan. Begitu kira-kira. Ya, Syifa? Paham ya? Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar terkait dengan perencanaan pembelajaran. Mudah-mudahan nantinya teman-teman semua juga bisa menerapkan ini kepada anak usia dini khususnya. Ya, dan teruslah menjadi guru-guru yang benar-benar ingin profesional di bidangnya. Karena kenapa? Ketika kita berhenti belajar, maka kita harus berhenti mengajar. Ya, menjadi guru pilihan itu sudah tepat sekali. Karena kenapa? Kalian akan belajar selamanya. Ya, tapi kalau kalian tidak mau belajar, jangan mengajar. Supaya kenapa? Anak-anak tidak tersesat. Paham ya? Karena setiap ilmu sekarang ini update. Per sekian detik itu update ilmu sekarang. Apalagi kalian bisa mencari banyak bahan referensi itu secara online dengan mudah sekali. Sambil duduk dimanapun kalian bisa mencari bahan-bahan itu. Paham ya kira-kira? Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya ke depan, yaitu tentang karakteristik perencanaan pembelajaran. Siap ya untuk ke depan kita bertemu dengan materi ini? Siap ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.